Oke. Hai, ketemu lagi sama aku, Natalusia. Aku mau ngajak teman-teman aku main spin. Spin apa sih? Spin apa namanya? Apa? Kamu yang tahu Ya udah, kontennya pokoknya gimana mainnya sih? spin aja ya. Ini ada 3 pertanyaan dan kita mainnya ganti-ganti. Jadi siapa yang menang dia putar pertanyaannya dan nanti yang salah satu dari kita bacain. Oke, kita mulai aja. Ya, cepet. Guys, sini Kak tangannya. Oke, Hom Pimpa Alayum Gambreng. Lu Mi, cepet Mi, lu puter. Puter. Oke, kita lihat apa. Yuk, apa pertanyaannya guys? Aku bacain ya. Sifat manusia yang paling dibenci. Jawab. Suka ngutang tapi nggak dibalikin. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Hom Pimpa Alayum Gambreng. Lu Kak, ayo puter Kak. Di sini Kak, picitnya di sini Kak. Di tengah. Ayo, oke. Ini yang ini. Oke, kita lihat ya. Ya ampun, ini panjang sekali pertanyaan Anda ya. Kalau dikasih satu kesempatan, lihat orang yang udah mati hidup lagi, ingin bertemu siapa Kak? Bertemu ayah. Ayah. Ya. Kok sama? Kok jadi merinding sih? Aku jadi pingin nyanyi lagu adakah sungai-sungai itu benar-benar, ya kan? Oke. Berarti karena aku sendiri yang kalah ya, memang aku selalu kalah dan mengalah ya. Tunggu. Kok ini mati lagi handphonenya, gimana loh ini? Apa aku nggak direstui untuk memutar ini? Anjir. Kan pertanyaan lagi, Cok. Oke, kita lanjut ke aplikasi. Apakah Spin? Apakah yang kamu banggakan dari budayamu? Aku orang Batak, aku suka tatar Batak, aku suka ulos Batak, aku suka rumah adat Batak, aku suka abang-abang Batak. Oke, kita mulai lagi guys. Yuk, Hom Pimpa Alayhum Gambreng. Hom Pimpa Alayhum Gambreng. Gue. Ya, ini memang orang-orang yang selalu mengalah dan akhirnya kita lihat dulu. Apa pertanyaannya? Aduh, jangan susah-susah dong. Apa? Ya, iklan. Iklan. Oke, aku putar lagi ya. Yuhu, semoga pertanyaannya selaras dengan diri gue. Cinta pertama dalam hidup, anjir, kagak ada. Oh, ada. Bapak aku lah, siapa lagi? Sampai aku belum punya cinta pertama. Cinta pertama itu pastinya bapak aku. Kalau cinta terakhir barangkali kamu. cepat Kak. Ayo. Dulu Mi. Ayo cepat sini, dari sini. Spin. Dek, jangan tunggu gitu loh. Kalau dikasih satu kesempatan lihat orang yang udah mati, ingin bertemu siapa? Ulang. Udah tadi. Udah ya. Cinta pertama dalam hidup udah. Ngulang-ngulang terus. Berarti kamu memang remedial mulu nih kerjanya. Hal yang membuat kamu merantau. Karena di keluarga itu udah terbiasa anak-anaknya itu merantau, jadi ngikut sama abang-abang merantau. Cuman semua. berarti kamu merantau gara-gara ngikut-ngikut doang. Iya. Lalu kalau kamu Kak, aku dengar kakak ini kan dia kan kita cerita dikit dulu ya. Jadi kan temen aku ini dia itu padahal dia udah S2 ya, S2 dari Uncen, terus juga dia itu juga udah pernah sempat kerja di salah satu instansi gitu ya, yang menurut aku aja kalau diterima di situ tuh udah kayak surprise the Lord banget gitu kan. Tapi kenapa menginginkan harus ke Swiss gitu? Apa yang membuat kamu, alasan kamu untuk Kurang kelihatan di kamera. Sini Kak. Apa yang alasan kamu supaya sampai kamu punya keinginan untuk merantau ke Swiss? Kamu punya niat nggak untuk jadi TKW? Barangkali ke Malaysia. Aku sebenarnya pengen kerja di luar negeri kayak di negara Eropa gitu. Cuma kayak belum punya kesempatan aja. Ya. Kalau kakak gimana Kak? Kenapa pingin mengambil beasiswa dan kakak pingin fokuskan itu ke Swiss gitu? Sedangkan kakak dulunya kan kakak tuh orang Bank Indonesia ya. Ini kalau contohnya kita diterima di Bank Indonesia, kejang. Aku langsung kejang aku guys. Selamanya aku bersyukur gitu. Ya kenapa Kak? Nah, oke. Jadi sebenarnya tujuan saya ke Eropa
selain di Swiss itu kan banyak negara yang kita bisa kunjungi dan selain Swiss. Nah, salah satunya yang saya pengen belajar adalah melakukan ekspor produk-produk lokal dari Papua ke Eropa, terutama kebetulan saya nangani UMKM dulu kan. Nah, disitulah saya belajar untuk produk UMKM yang selama ini cuman di daerah Papua kan. Nah, bagaimana caranya strategi saya mau pengen belajar di luar supaya bisa ekspor ke luar negeri, terutama di Eropa. Oke, kalau contohnya cuma ekspor saja kan kita bisa ikut kursus ekspor, impor gitu kan, tanpa harus kita live in Swiss gitu, atau kita harus tinggal di living jadi di Swiss gitu. Apa kamu pingin melihat langsung pasarnya atau gimana? Karena banyak eksportir dari Indonesia itu tanpa harus mereka live in Swiss, daily live-nya di Swiss sana, dia bisa ekspor gitu dengan spiritnya, dengan menghasilkan banyak money dari situ gitu. Ya, sebenarnya kalau harus keluar karena saya pengen lihat langsung itu secara langsung dari dunia. Karena kan standarnya itu standar yang diminta di luar kan banyak, itu artinya macam-macam. Nah, kita beda dengan di Indonesia. Indonesia kan mintanya ya produknya biasa udah diterima, tapi kalau di luar kan standarnya banyak, terus banyak hal-hal yang membuat saya harus keluar gitu sih. Oke, berarti kalau kayak gitu suatu saat ketika kamu sudah tahu pasar di sana, aku boleh titip produk aku ya. Oh, oke. Aku pingin titip. Kalaupun di Eropa diterima ya. Aku titip IM Parfum ke Eropa. Aku maybe tahun depan aku mau buat clothes ya, baju ya. T-shirt, baju merek aku sendiri. Aku pingin brand aku juga dikenal guys di luar. Ya nggak sih? Doain gitu. Dengan kerendahan hati gitu. Tolong ya kak, ya lu jangan lupa kak, kalau ntar lu di Swiss, gue titip brand gue ya. Tolong. Oke. Kita langsung lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ayo Asmi ini benar-benar deh heboh. Aku jadi nggak kering. Di atas. Bener. Sini ya. Pimpa. Hai, sini cepet. Ayo kak, ikut kak. Oke. Pimpa alayum gambreng. Lu udah tadi lu ya? Lu udah, gue doang tadi belum. Kalau gitu gue doang lah, ngapain lagi ya kan? Nggak jelas banget ini Gam. Ya kan tadi kan mereka dua udah coy. Apa ini? Pengalaman yang paling pahit anjir. Enggak, aku pernah merasakan semuanya. Kalian mau tahu apa aja itu kayaknya gue udah pernah ngerasakan. Gue udah pernah rasanya kayak jatuh dari secara finansial. Aku udah pernah ngerasakan sakit banget jatuhnya secara finansial itu sampai aku mikir menggunakan duit 100.000 untuk sebulan itu gimana. Nah, terus aku juga pernah jatuh secara apa ya? Maksudnya secara aku tahu di saat aku jatuh, aku tahu siapa yang benar-benar peduli, siapa yang benar-benar tidak peduli, siapa yang ada untuk berpura-pura doang, siapa yang ada merangkul kita saat itu. Jadi istilahnya sekarang dalam hidup aku tuh kayak aku udah bisa memilah say. Jadi kayak semakin aku dewasa itu aku udah merasa kayak aku sudah tahu siapa yang ada saat aku susah, siapa yang ada saat aku sulit, siapa yang ada saat aku senang, siapa yang ada saat aku dua-duanya itu ada. Dan itu ngerasa aku bisa powerful banget dalam hidup, aku bisa survive dalam hidup sampai sekarang. Ya alhamdulillah, puji Tuhannya, finansial aku, kesehatan aku, kayak apa namanya, hobi aku bisa lebih baik lagi, mentality aku bisa lebih baik lagi. Aku dulu pernah tahu sampai berobat ke psikolog kalau cuman untuk kayak gitu biar mental aku baik gitu. Tapi iya sempat kayak aku gimana, apakah aku bisa ini, dan aku nggak mau lagi terulang. Aku pingin semuanya literally be better. Aku nggak mau lagi ngabisin duit untuk mental aku pingin menikmatin apa yang terjadi di depan aku fokus dalam hidup aku. Oke. Kayak kita masih punya waktu lagi sepertinya. Ayo sekali lagi. Om Pimpa Layum Gambreng Asmi. Yuk sini. Dah, wishlist 1 tahun ke depan coy. Menikah. Oke. Kakak apa? Coba langsung kak, cepet kak. Saya langsung ini ya? Langsung. Tentangnya asik. Pengalaman hidup paling lucu. Paling lucu apa ya? Semuanya udah lucu hidup. Semuanya terlalu lucu ya. Aku punya pengalaman yang paling lucu. Aku pernah nendang tai kerbau malam-malam. Dan itu aku pakai sendal. Aku pernah nendang tai kerbau, terus teman-temanku ngetawain aku nangis. Dia bilang, "Kenapa sih harus ditendang? Emang kamu pikir itu bola?" gitu.
waktunya habis. Habis. Oke, sekian guys. Bye. Hai, sekian guys. Bye. Bye-bye. Jangan lupa tonton lagi ya. See you.